Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi Sobat Demi Pena dengan saya Erna Nuraini, dan seperti biasa kita akan sharing tentang tema-tema pendidikan, pembelajaran, dan pengajaran. Sobat Demi Pena, hari ini kita akan membahas tentang sebuah metode pembelajaran di mana ini bisa digunakan oleh kita apabila kita akan memberikan pembelajaran privat, bisa juga diberikan untuk pembelajaran klasikal atau di ruang kelas. Kita siapkan sebuah kertas dari buku gambar misalnya. Kalau ini saya menggunakan sebuah buku gambar, dan kemudian saya akan membuat sebuah media belajar di mana media ini sebenarnya bisa dijadikan untuk banyak versi. Artinya bisa digunakan untuk pelajaran matematika, untuk pelajaran bahasa, untuk pelajaran IPS, dan semacamnya. Seperti yang Anda lihat, ini adalah sebuah buku gambar yang kemudian saya berikan gambar berbagai bunga. Kemudian kita minta anak didik untuk membuat prakarya sebelum pelajaran ini. Jadi pada pelajaran tematik itu adalah sebuah jaring-jaring berbagai mata pelajaran yang kemudian akan saling kait-mengait. Nah, karena itu kebetulan kemarin saya melakukan pembelajaran untuk siswa kelas 2, di mana siswa kelas 2 tersebut diminta membuat karya 3 dimensi, kerajinan yang merupakan karya 3 dimensi. Kemudian salah satu pilihannya adalah membuat kupu-kupu. Dan membuat kerajinan 3 dimensi ini merupakan pelajaran SPDP. Nah, pelajaran SPDP ini memungkinkan siswa untuk membuat prakarya, di mana prakarya itu bisa kemudian disimpan, artinya jangan sampai dibuang, dan digunakan untuk pembelajaran yang lain. Misalnya, seandainya ini di kelas, maka setiap anak masih memiliki hasil karya 3 dimensi itu. Apakah disimpan di kelas ataukah dalam penyimpanan siswa itu sendiri. Sedangkan apabila sifatnya privat, maka sebelum media belajar ini kita gunakan, kita minta anak untuk membuat prakarya ini, di mana ini akan menjadi kegiatan yang menyenangkan untuk anak karena sifatnya beraktivitas. Seperti Anda lihat, ini adalah kupu-kupu yang terbuat dari kertas, dan kita bisa memberikan arahan pembuatannya dengan cara yang mudah. Dan ini menggunakan spidol untuk membuat motif pada kupu-kupu itu, kemudian di staples, jadi digambar, dipotong, di staples. Kemudian ini untuk tangkai pegangannya adalah dari sedotan minuman mineral, air mineral. Nah, sangat mudah untuk membuatnya. Kemudian baru pada pertemuan yang berikutnya kita bisa menggunakan media belajar lain agar anak bersemangat untuk mempelajari suatu materi. Nah, di sini saya sudah menggambar sekian bunga, di mana dalam setiap bunga tempat di mana benang sari atau itu berada, itu saya isi dengan lingkaran, dan di situ ada angka-angka. Berarti dalam kesempatan ini saya akan memakai atau memberikan pelajaran matematika karena sifatnya numerik atau angka. Nah, seandainya untuk pelajaran lain, Anda bisa di lingkaran ini Anda berikan jawaban-jawaban sesuai dengan pertanyaan yang Anda siapkan. Nah, berkaitan dengan
Gambar ini, di mana ini adalah berisi jawaban-jawaban yang harus siswa pilih dengan cara menghinggapkan kupu-kupunya di salah satu jawaban yang menurut dia benar. Maka kita juga harus menyiapkan piranti yang lain, instrumen yang lain, yaitu kertas soal. Ya. Jadi alatnya gampang untuk membuat media belajar ini, yaitu kertas, kemudian pensil warna, dan kemudian kartu. Kartunya juga dari kertas cover atau apapun lah, terserah kreativitas Anda. Jadi ada 3 poin pada media ini. Yang pertama gambar, kemudian kupu-kupu, kemudian kartu soal. Kita coba untuk bermain atau melakukan semacam kuis untuk anak, di mana ini hanya bisa kita berikan setelah sebelumnya kita memberikan sebuah materi pelajaran yang sesuai dengan apa yang menjadi soal di sini. Jadi harus sinkron, jangan materinya apa, soalnya apa. Jadi harus diawali dengan pemberian pelajaran. Nah, kemudian kita berikan sebagai post test ataupun boleh juga sebagai pre-test. Baik, kita lihat contohnya. Anak dipersilahkan mengambil salah satu kartu soal. Di sini ada perkalian 42 dikali 3. Nah, di video sebelumnya saya pernah menerangkan tentang materi mencongak, yaitu menghitung dengan tanpa mencoret-coret. 42 dikali 3 berarti 40 dikali 3. Berarti 40 tambah 40 tambah 40 itu 120. Kemudian 2 dikali 3 yaitu 6. Berarti 126. Adakah di bunga-bunga ini yang memuat jawaban 126? Ya, ternyata ada di bawah. Oke, kemudian anak kita persilakan untuk menghinggapkan kupu-kupunya di jawaban tersebut. Seandainya privat, berarti ini dilakukan oleh satu anak. Seandainya klasikal, maka ini berarti dikerjakan secara berurutan. Artinya tiap siswa punya kesempatan. Berikutnya 21 dikali 4. Sama, kita akan kerjakan dengan mencongak. 20 dikali 4 berarti 20 tambah 20 tambah 20 tambah 20 80. 1 dikali 4 berarti 4. Maka 84. Nah, anak disuruh memindah hinggapan kupu-kupu itu ke jawaban yang lain. Sekarang kita coba kartu yang lain. 12 dikali 4 10 dikali 4 10 tambah 10 tambah 10 tambah 10 40 40 ditambah 2 kali 4 itu 8 berarti 48. Adakah yang bunganya itu memberikan jawaban 48? Oke, kupu-kupu akan terbang ke 48. Kita coba lagi. 18 dikali 2. 10 dikali 2. 10, 20. 20 kita simpan di otak. 8 dikali 2. 16. Berarti 20 ditambah 16. 36. Manakah bilangan 36? Oke, si kupu-kupu akan terbang. Menerbangkannya cukup dengan menggoyang-goyangkan pegangan kupu-kupu tersebut dan menghinggapkannya ke jawaban yang sudah tersedia. Karena media belajar ini menggunakan gambar bunga-bunga, kemudian juga menggunakan instrumen kupu-kupu, maka media belajar ini kami namakan dengan kupu-kupu mencari madu.
Nah, barangkali ini bisa Anda rubah menjadi bentuk soal yang lain dengan cara cukup menutupi bagian lingkaran ini dengan label, kemudian diberikan jawaban-jawaban sesuai dengan pelajaran yang lain. Artinya media belajar ini tidak sekali pakai, tetapi bisa dipakai lagi dengan model pelajaran yang berbeda dan soal yang berbeda-beda. Baik, mungkin itu sharing dari kami dan semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya minta maaf. Sampai ketemu lagi insya Allah di postingan yang lain, dan jangan lupa berikan like, kemudian komentar dan share jika ini berguna atau menjadi inspirasi buat Anda dan juga teman-teman Anda. Sampai ketemu lagi. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.